Kemarin kan gue ke Jogja nih ya, ketemu Pak Didi nih kan. Pas mau pulang, gue ajak anak gue jalan dulu kan. Akhirnya makan di sebuah restoran. Oke, makan. Anak gue langsung bilang ini, Pak, bungkus dong, Pak. Gak tanggung-tanggung bungkusnya. Buat 3 hari. Anak saya itu kalau di rumah itu kan dia makanan rumah lah ya. Jadi kalau hari-hari biasa dia sarapan pagi di rumah, ke sekolah bawa makan dari rumah, makan di rumah. Cuman kalau misalnya weekend ya ke makan di mall lah. Antara jadi rumah sama mall. Jadi nah ketika di Jogja dia sudah akhirnya apa? Di Jogja itu dia bilang aku sudah tidak suka dengan makanan mall. Halo, ketemu dengan kami para bapak-bapak yang gabut. Kita akan membuat podcast yang isinya bahan-bahan yang santai, perbincangan yang santai. Ini edisi perdana. Sorry, bukan santai, nggak penting. Oh, nggak penting ya, lebih tepatnya itu ya. Betul. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya kenalkan dulu dari sana, Bapak Arif. Halo, saya Bapak Arif. Bapak Arif, kan udah bapak-bapak ya? Iya, udah bapak-bapak. Berikutnya, siapa yang nggak kenal siapa, Pak? Pak Didin saya. Kalau saya bukan bapak, saya Mas Diki. Oh, saya sendiri Desmal. Asik. Oke. Ini kita mau ngomongin apa ya? Kita sebenarnya mau ngomongin yang santai-santai, yang nggak penting. Iya, betul. Lebih bagus ngomong yang kemarin baru dilakuin nih. Apaan? Problem bapak-bapak kalau mas anak kuliah ya kak. Penting dong itu. Penting. Sebenarnya ada yang bilang penting, ada yang bilang Ya penting karena semua orang kan anaknya pasti suatu saat Oke. akan kuliah gitu. Cuma masalahnya kuliahnya di mana gitu. anak bapak kuliah di mana? Di UNY dong. Di mana itu? Ini. Jogja, Pak. Anak Pak Didi di mana Pak? Saya UGM. Anak Pak Arif? Anak saya di UNES di Semarang. Wah berarti. Nah, lu di mana? Anak saya di UNY juga, UNY Wes. Jogja. Berarti 3 di Jogja, 1 Semarang. Emang beda sendiri Iya, Pak Arif sendiri. ini. Namanya aja beda sendiri. Iya. Didin. Oke, makasih ya. Desmal. Arif. Iya, Jogja, Semarang. Kalau emang dia Semarang karena mau pulang kampung aja. Jagain aset. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita sebenarnya mau kita bincang-bincang santai. Apa sih sebenarnya kenapa anak mesti dikuliahin di luar kota? Emang di Jakarta kurang? Bukan gue yang milih anak Oh, gue yang iya. milih. Gitu. Jadi masalahnya itu karena anak gue milihnya di Jogja gitu. Kenapa? Ya karena dia nggak mau aja gabung lagi sama bapaknya gitu kali. Dia mau mandiri gitu. Cuman kenapa di Jogja? Ya gue baru tahu sekarang loh Jogja tuh kenapa dia pilih di Jogja. Karena Jogja itu tenang. Kalau menurut gue lah ya, Tenangnya gimana? cocok aja buat kuliah. Oh gitu. Kan karena kotanya kan apa ya, walaupun memang sekarang lebih ramai dari dulu, tapi suasananya walaupun hari-hari biasa itu enak gitu loh. Gitu. Kalau dari Pak Didin? Mungkin agak beda ya. Kalau saya memang sengaja anak saya itu sudah kasih ultimatum, jangan kuliah di Bandung, Bogor atau Berarti masuk terus spesifik Pak. karena anak itu kan anak saya kan dia dari TK sampai sampai SMA itu dia kan kuliahnya di komplek, soalnya komplek ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia sekolahnya masih di Depok ya kan, atau masih di Bogor itu ya dia nggak pernah keluar dari rumah gitu loh. Jadi menurut saya menyekolahkan anak di luar itu emang untuk pendewasaan dia lah. Kenapa pilih Jogja? Saya dari Jogja gitu. Oh iya, tadi ini lulusan Jogja. Tapi sebelum melangkah lebih lanjut, pengen tahu juga anaknya masuk kuliah di Jogja tahun berapa ya? Maksudnya baru-baru ini bukan ya? Bukan, gue udah semester 5 anak gue. Berarti 2 tahun yang lalu. Iya. Anak Pak Didin, Baru masuk. anak Pak Arif. Baru masuk. Bukan Jogja kalau bukan Jogja. Oh iya, walaupun ya. Jogja. Ya baru masuk anaknya kuliah. Anak saya setahun lalu. Jangan Berarti gitu. paling senior ini sebenarnya yang anaknya udah Anak dua. lu kapan? Kan setahun lalu. Oh, setahun lalu, iya. Yang Pak Arif sama Pak Iya. Didin tuh baru Iya. tahun ini. Iya. Berarti pengalaman suka dukanya lebih banyak.
Pak ini, Pak Kayaknya Diki. lebih banyak sukanya deh. Itu dia ya, dulu waktu anak gue keterima pertama kali Jogja, gue udah ngomong, wah, gue jadi lebih sering di Jogja nih, gitu. Tapi ternyata emang bener, setahun tuh paling gue 2 atau 3 kali ke Jogja, minimal itu ya. Iya. Belum lagi kemarin tuh ya, sesuatu yang di luar dugaan sih, anak gue sakit. Oh iya, kalau anak 10 sakit hari. iyalah. Iya, 10 hari. Sama, Jogja. anak saya juga baru tahun lalu, baru sebulan ngerasain namanya ngekos di luar kota, baru namanya hidup mandiri, tiba-tiba sakit. Iya. Yang pergelangan kakinya sempat patah gitu kan. Ya mau nggak mau kalang kabut semuanya, balik lagi kita ke Jogja. Itu suka-suka dukanya kalau anak kuliah jauh ya. Kalau Nah, Pak Arif gimana tuh? Nah, Pak Arif kan baru tahun ini. Apakah sudah bolak-balik ke Semarang? Saya pertama anak ke Semarang itu nemenin sekitar seminggu lah. Kemudian ya cari kosnya dia, ikut lihat suasananya dia, suasana kampusnya kayak gimana. Ya ngobrolin macam-macam, nyoba masakannya di sono gimana, harganya berapa. Pertama anak saya kan emes tuh, masakan di sana murah-murah katanya gitu. Habis itu ini udah saya tinggal sekitar 3 bulan. Kemarin tuh saya nanya ke anak, Kak mau ditengok nggak sama bapak? Ngapain sih Pak ditengok dulu? Udah laki-laki udah mandiri kok gitu anak. Jadi saya malah dilarang untuk nengok gitu katanya. Dan Kalau gue curiga tuh, Mas. Tapi tadi dulu, Pak Arif orang mana? Asal usulnya? orang Semarang. Ya, itu namanya pulang kampung. Kalau Pak Didin kan bukan orang Jogja kan? Kalau saya dulu prosesnya agak lama karena anak saya kan keterima di bulan Maret ya, Iya. keterima ya. Jadi dan belajar dari orang-orang katanya kalau nyari kos itu jangan pas orang-orang udah UTBK segala macam ya. Iya. Awal-awal. Makanya Betul. bulan Maret saya udah nyari kos gitu kan. Di bulan Maret tuh nyari kos, kemudian pas anak saya udah mau ospek, jadi saya tinggal di Jogja persiapan tuh 3 bulan. Kenapa? Wih. Bukan 3 bulan, 3 minggu sorry. Persiapannya matang. Awalnya kan 3 bulan tuh, ya, sebelum berarti kan ngekos bulan- juga? Oh saya. Jadi kan dulu kan 3 bulan sebelum nyari kosnya lah ya, 3 bulan sebelum mulai masuk. Kemudian 3 minggu menjelang anak saya ospek kan. Pas ospek sampai masuk lah. Tujuannya sebenarnya satu lah. Pertama untuk mempersiapkan kerelaan. Kalau saya sih nggak sama anaknya santai aja ya, karena cowok juga. Iya. Kalau kan mamanya kan, dia anak mamil lah ya gitu kan, sehingga itu 3 minggu tuh untuk pengkondisian biar anak itu sama mamanya itu sudah sama-sama siap lah. Mamanya meninggalkan dia dengan siap, anaknya ditinggalkan siap, dan emang ternyata itu berhasil ya. Jadi ketika udah 3 minggu di Jogja, pulang ke Bogor ya udah nggak ada ini lagi, udah siap lah gitu kan, karena kita tahu lah gitu. Susah nggak Pak nyari kos-kosan di sana, Pak? Itu karena Kriterianya ada nggak gitu? enggak, karena awal-awal kan saya bilang tadi kan sebelum masih bulan Maret ya. Iya. Bulan Maret. Jadi sebenarnya dulu cuma satu aja sih. Pokoknya lewat teknik Pogung gitu. Nyari di Oh, Pogung gitu, aja. udah tahu ya. Karena gitu. Jadi pokoknya Jangan-jangan Pak Didinnya kaos duluan, habis itu dilanjut sama anak. Wah, kacau loh. Berarti maksudnya Enggak, maksudnya menempati duluan Nah, kosnya. kalau saya dulu pernah di Sabirono juga. Oh, dekat Sabirono itu. tempat anak saya. Temannya Pak Diki. Sabirono pernah, Terban pernah. Iya, Jadi Terban. saya pindah-pindah lah. Jadi nggak dijadikan patokan sama saya. Cuman memang dulu target saya cuma 2, Sendowo atau Pogung, karena kan Iya. saya di teknik itu dekatnya ke Pogung atau ke Iya, itu iya. aja sih. Cuman akhirnya dapatnya yang cocok di daerah Pogung lah. Pogung. Kriterianya gampang aja sih. Tempat itu lumayan aman ya kan, ke kampus nggak terlalu jauh, kalaupun mau jalan atau naik motor nggak terlalu jauh. Yang ketiga, bapak kosnya baik lah. Kooperatif, Berarti baik. udah lama ya nyiapin kosnya udah lama. udah. Pak Diki gimana Pak Diki? Nah, kalau gue dulu ya sama sebenarnya, cuman andalan gue aplikasi Mami Kos. Oh ya, gua tahu itu Mami Amiko. Kos. Nah, gue cari yang paling deket ya kan, yang paling deket. Terus yang kedua sih paling murah. Nah, kemudian habis itu anak gue masuk sono, gue bilang ini buat yang penting lo kos dulu kah, gitu.
soal nanti kalau misalnya ada yang lebih bagus, lebih enak, udahlah pindah. Tapi ternyata udah 2 tahun, anak gue betah-betah aja. Nggak tahu nggak berapa kosannya? 600.000 Per bulan. Kamar mandi luar, dalam. Luar. Oh, luar. Jauh, nggak sampai sekilo kan? Enggak sih. Itu ke kali kan. Itu kalau boker doang. Pak Ari Tanya dong dia. Pak Ari gimana Pak Ari? Nyari Kalau kosnya saya gampang tuh- nggak? Awalnya kan kita beberapa hari di Semarang, terus lihat kampus, kemudian jalan-jalan. Hari ketiga udah mulai nyari kos. Kita muter-muter deket kampus. Terus kayaknya belum ada yang serap gitu kan. Terus hari kedua nih pagi-pagi kita nyari. Terus di situ tuh ada pelang Pak RT Didik Jatika. RT berapa gitu sekarang Gunung Pati Semarang. Ini Pak RT. Kayak ada kosnya nggak ya ini kayaknya ya. Terus pertama kayaknya ada kos di belakangnya gitu. Terus yang kedua kita balik lagi lihat namanya Pak RT-nya ada Haji Ibrori nih. Oh udah haji nih, ada terus Pak RT. Kayaknya aman nih Dek gitu. Aman nih Kak gitu. Yakin lo kalau haji aman. Jadi pertimbangannya tuh pragmatis sih. Oh. Terus kita nyamperin tuh, nyamperin ke tempat itu. Kebetulan Pak RT-nya ada dan bener dia juga sebagai pemilik kos, sebagai bapak kos. Kita ngobrol-ngobrol bentar, lihat kamar bentar. Udah habis itu cocok anaknya. Waktu itu kosnya ada di atas sama bawah, terus ternyata yang di bawah itu ini ya kayaknya di sini lebih adem, terus ada jendelanya. Beberapa kamar nggak ada jendelanya. Kalau anak saya tuh suka yang ada jendelanya gitu. Terus ini aja cocok ya gitu. Berarti Terus Microsoft ya. ada Microsoft. Terus udah cocok, udah langsung hari itu juga di DP waktu itu. Kamar mandi dalam, akses ke kampus sekitar 800 meter. Berapa, Pak? 800.000 kamar mandi dalam, kloset duduk. Kloset duduk. Bukan kloset jongkok. duduk? Iya. Oh, ada nggak kloset rebahan? Berarti Ada total kalau dia udah capek, kita nggak lihat ya. berarti total nyari kos berapa lama? Kalau Pak Didin tadi udah 3 bulan sebelumnya kan? 2 hari aja itu waktu keliling, saya sama anak itu naik motor aja keliling, terus habis lihat Iya. kampus. Pak Diki berapa ya? Kalau gue sebulan sih paling. Ya, berarti persiapannya Pak Didin sama Pak Dikin yang oke nih. Anak saya juga cuma 2 hari. juga orang gua virtual ngeliatnya. Kalau saya sih Pak gini ceritanya. Jadi kan saya punya langganan. Kalau saya ke Jogja itu ada langganan rental lah ya. Nah kebetulan dia itu sering bawa dosen dari jurusan anak saya, ya kan. Dan dia tahu daerah-daerah Pogung itu. Terus saya cariin Pak. Jadi sebenarnya yang nyari itu ya sopir itu, sopir rental itu yang nyari. Jadi Akamsi ketika ya, Pak, ya? ketika kita datang ke sana sudah ada 4 opsi lah ya. Dia bilang Sendowo nggak ada Pak, kayaknya Sendowo ada tempat itu kurang oke gitu. Ini di Pogung ada 4 tempat nih. Jadi pas saya ke Jogja itu ya survei tuh ke 4 tempat dan di hari yang sama sudah dia aja deh gitu kan. Beda dengan Mas Arif ya, saya tidak nyari haji loh. jadi kalau saya ingat dulu waktu Dari saya, hajah, Pak. Jadi kalau saya jadi kalau saya dulu bapak saya dulu ketika tolong nanti kalau di kos Jogja nanti cari yang dekat masjid kalau orang muslim. Anak saya tuh keluar bapak kosnya keluar Katolik ya terus terang ya. Karena saya merasa bahwa anak saya itu sudah cukup dia di sana udah belajar ngaji seminggu 3 kali. Jadi ke Jogja itu sudah siap untuk hidup di lingkungan yang plural lah ya. Sehingga oh ya nggak apa-apa sih. Kata mamanya itu malah bilang tuh orang Katoliknya itu malah taat loh, kamu harus ngikutin ya jadi muslim yang taat. Begitu ceritanya. Kalau saya semuanya dadakan. Sebenarnya sebelum keterima di UNY itu dia sudah masuk ke Universitas Mercu Buana Jakarta, sudah saya masukin. Dan pada saat hari Selasa, hari Kamis itu sudah masuk apa kalau dulu kan bilangnya ospek. Kalau sekarang apa orientasi ya? Ya pokoknya masuk. Ya itulah pokoknya. Kampus beda-beda. Itu hari Kamis itu sudah masuk, udah siap baju putih hitam. Tiba-tiba hari Selasa malam Terima. dia ngasih tahu, "Pak, ini keterima di UNY. Gimana ini?" Akhirnya saya ngomong, "Terserah kamu mau di mana." "UNY aja Pak, negeri." "Oh ya udah." Jadi ke Jogja. UMB batal. UNY hari Senin sudah masuk. Jadi tinggal sisa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Telepon ada saudara di Jogja, tolong cariin kos, nggak dapet. Akhirnya cari tuh, Mami Kos juga salah satu acuan tuh. Iya. Kemudian googling di daerah dekat UNY Karangmalang
itu kos ada mana aja nih. Saya cari tuh nomor teleponnya semuanya. Saya teleponin satu-satu. Dari 15 yang respon 3. Dan ternyata yang available ada 1. Ya, alhamdulillah sih. Untungnya dia percaya juga. Jadi hari Jumat ke Jogja, hari Sabtu tanda tangan udah deal kos-kosan, hari Senin nempatin. Karena yang kos yang lama, yang nempatin yang lama itu pindah di hari Minggu. Jadi itu kos nggak sepi. Minggu ada yang cabut, Senin anak saya yang ngisi. Iya. Malah berapa tuh? Bulanan atau tahunan? Tahunan dapatnya. Lo kayak kontrakan dong ya? Iya, tahunan, adanya tahunan. Sekarang mau nggak mau. rata-rata emang kontrak kos-kosan itu tahunan ya. Kalau Iya. zaman saya dulu Apalagi yang dekat kampus gitu loh, nggak jarang yang mau bulanan. Jadi saya kemarin kan bicara sama Miko, saya juga sempat nyari sih sebelum saya minta sama orang, sama yang driver saya di itu sempat nyari juga, cuman rata-rata yang didapat oleh Miko itu daerah-daerah Monjali situ ya. Saya tanya kan ke teman Jogja, kalau Monjali, oh jangan Pak, kalau Monjali itu nanti kalau ke kampus itu lewat perempatan ring road itu kan, tuh macet kalau pagi, jadi pagi jangan ya. Makanya kemudian saya minta bantuan orang karena Perempatan itu yang depan rumah sakit itu ya? Ring Road Utara. Utara. Oh iya. Yang sekarang tambah macet lagi karena pembangunan akses kalau nggak salah tol ya. Lupa. Dan pengalaman anak saya ternyata memang daerah Pogung itu kalau untuk anak-anak itu termasuk favorit ya untuk daerah-daerah UGM itu, karena kemudian ketika teman-teman anak saya nyari itu sudah nggak ada. Ada yang sampai misalnya kalau itu kan masih kilometer 4 ya, ada yang akhirnya temennya ada yang di Kaliurang kilometer 8 segala macam. Jauh dong. Dan untuk harga yang setara itu kos anak saya termasuk yang paling bagus dibandingkan dengan teman-teman yang dapatnya belakangan gitu loh. Berapa kira-kira? Ya kira-kira cocok lah. Tahu dari situ tahu. ini dari tadi beberapa kali Mami Kos itu di-mention sama kita ya. Iya. Mami Kos. Nanti Tapi memang kita harus nyolek yang adminnya Mami Kos nih tadi. Tapi emang pada saat itu yang terpikir di benak gue kalau nggak Google, ya aplikasi. Iya benar. Ternyata di Google Play, Google Play ya. Play Store. Ada Mami Kos. Ada aplikasinya, ada aplikasinya. Udah download, gue cari, nggak langsung ketemu gitu loh. Ya nggak tahu deh, anak gue betah sampai sekarang. Sebenarnya opsinya banyak sebenarnya ya. Harganya kan bervariasi, cuman problemnya itu aja sih. Kalau seperti mas saya kan jauh dari kampung. Jadi kalau saya sebenarnya sebisa mungkin anak itu kalau bisa itu jalan kaki lah. Itu kan olahraga juga gitu betul, loh. Pak. Jadi nyari daerah-daerah yang istilahnya on walking distance lah. Karena nanti kalau dari kos-kosan ke itu sekilo Ya, ada Pak? Ya mungkin antara 5-7 menit lah kira-kira kalau jalan kaki itu sebenarnya. Tergantung larinya. Pace berapa? Tapi ya nggak, intinya nggak terlalu jauh lah. Daerah-daerah 17 sudah Pogung dekat. itu sih memang udah, apalagi dulu kan teknik itu mostly dekat Pogung, sekarang udah pindah. Tapi masih bisa jalan sebenarnya. Kalau kos-kosan Meskipun anak saya sebenarnya sekarang tuh nggak pernah jalan kaki. Jadi dan dikasih motor pun dia nggak pernah dipakai. Kenapa? Ya ada temennya katanya yang dia itu temennya selalu pengen ditemenin gitu loh. Jadi dibawa, jadi ada coba bonceng temen masa dulu. Cewek Pak? Iya. Enggak cowok. Teman. Jadi dia dibonceng sama temennya yang minta dia nggak mau sendiri gitu kan, itu aja. Kalau kosan anak saya itu ke UNY-nya deket Pak, sebenarnya nggak sampai sekilo. Cuman pintu masuknya jauh. Oh, berarti paling dekat saya dong. Kaki dari sini ke sini nih ya. Ini cuman 700 meter Pak. Tapi pintu masuknya sebelah sini. Jadi ke sini lagi. Kalau saya memang pertimbangan nyari kos itu dekat ke kampus. Iya sama. Karena kan anak perempuan ya. Udah gitu catatan berikutnya adalah nggak bisa naik motor. Iya. Jadi ya mau nggak mau cari dekat kampus, cuma 200 meter. Oh iya, Jadi bagus banget tuh. Jadi kalau pertimbangannya juga kalau misalkan ya kan karena kita tahu kuliah dosen juga nggak masuk ya. Nah, dia bisa tuh jadinya kalau dosen nggak masuk dia pulang tidur. Jadi soal itu ya. Jadi perkara tentang motor sebenarnya di rumah tuh saya sama istri tuh macam berbeda ya. Istri itu sebisa mungkin anaknya tidak bawa motor gitu.
Cuman saya kan sebagai bapak, janganlah anak cowok terus bisa naik Tapi motor gitu. tapi kan. Jogja Itu kota aja. motor Pak harusnya. Jadi anak saya itu sebenarnya sejak SMA kelas 3 itu udah dibeliin motor. Karena dia maksud, kapan aku beliin motor? Dibeliin motor. Cuman anak itu tidak, jadi dia didesain untuk tidak keluar komplek. Jadi dia gak pernah dikasih uang untuk bikin SIM segala macam. Jadi dia tuh hanya di komplek, sekolah, balik komplek, minimarket, keliling-keliling, gitu sekolah. gitu aja. Nah baru ketika dia sudah selesai keterima di Jogja, kemudian sudah apa namanya kan tadi udah dapat kos, baru nah diproses bikin SIM-nya udah gitu. Lu nggak kaget tuh Pak? Selama ini dia merasa di dalam komplek, kayak tiba-tiba sekarang berhadapan dengan dunia luar. Dia sana berani sebenarnya. Oh, berani. Cuman dia belum pakai saya kan udah baru dikirim juga baru 2 mingguan. Tapi kayaknya dia kemarin kayaknya aku bukan jalan paket deh karena aku dibonceng temen terus. Kalau anak saya kan bawa motor juga. Memang di waktu SMA kelas 2 udah mulai pakai motor. Kebetulan SMA-nya tuh deket banget sama rumah, cuma 500 meter. Hampir sama. Rumah, sekolah, mungkin minimarket, pasar-pasar deket situ aja gitu. Terus kemudian waktu kuliah dia bawa motor juga. Itu sempet saya dalam tanda kutip saya latih lah karena kontur Semarang itu kan beda ya sama Tangerang ya, kan datar. Saya agak khawatir gitu. Membiasakan anak saya dulu terbiasa buat dengan kontur Semarang itu. Itu udah biasa, udah saya berani ngelepas, udah saya pulang. Kemudian 2 bulan setelah itu saya tanya, Mas gimana naik motornya? Udah oke nih Mas, udah oke nih ya gitu. Aku sekarang malah jadi anjem juga nih ya. Antar jemput. Ternyata sekarang tuh ada istilah anjem itu antar jemput semacam Gojek tapi di lingkungan kampus. Oh, dibisnisin dong. Dibisnisin gitu. Kita namanya. Terus anjem terus kedua just tip. Siapa bapaknya? Just tip itu jasa titipan. Dengan pesan bapaknya. Iya. Gini pesannya gini. Ini motor harus balik modal ya. Nah ini cicilannya sebulan. Cicilannya masih lama gitu. Kalau anak saya nggak naik motor, cuma saya tinggalin helm. Jadi kalau dia numpang kemana punya helm sendiri. Oh, iya. Itu saya juga sempat ini sama istri kan. Anak bukannya belajar, malah nyambi-nyambi macem-macem gitu. Saya gitu. Kemudian saya diam dulu dalam hati. Oh iya, saya cuman berpesan sama anak. Pokoknya kalau IPK-nya turun di bawah standar, udah stop kayak gitu-gituan. Tapi kalau kuliah kamu oke, ya udah lanjut aja. Silahkan. Cuman IPK. Iya dong. Iya. Lah standar masuk kerja sekarang IPK dulu sih. Padahal enggak sekarang loh ya. IPK itu nomor sekian loh berdasarkannya. Anaknya cowok ya? Cowok. Pak Didin cowok. Cewek. Cewek. Cowok sudah cewek sih. Kagak, kemarin ada yang nyaut kan di Facebook katanya, "Bang, saling titip anak dong nih," gitu. Nah, anak gua cewek, anak Pak Didin cowok, lagi mana? Tapi sebenarnya jadi besan gitu, Pak. Tapi kan berarti kan udah berapa kali nih bolak-balik Jogja segala macem. Pasti ini dong ada hal yang menarik sekitar kos kan? Dicontoh kayak di kos anak saya nih, karena lingkungannya UNY, tahu sendiri Jalan Gejayan kan? Kenapa? Jajanan banyak kan, kuliner segala macam. Oh, Itu iya. enak sebenarnya nyari-nyari. Pagi-pagi udah nggak perlu repot mana segala macam. Nah, di tempat kos Bapak Adiki gimana anaknya? Itu gua kalau ke Jogja sih memang nggak pernah jauh-jauh dari rumah kosnya anak gua kan. Sekitar situ banyak hotel kan, penginapan mau yang murah mahal ada semua. Gue selalu di situ. Nah kalau malam tuh malam, pagi, siang emang nggak jauh kan. Sebelah sana ada gudeg Sagan, enak banget. Oh, Sagan the best itu. Kalau pagi ada soto Pak Min itu, enak juga sama aja. Kemarin setelah kita ketemu itu, kemana? ternyata istri saya tuh di situ. Oh gitu ya? Akhirnya saya bakal lagi di situ. Oh gitu ya? Tapi soal makanan itu untuk Terus sebelum pulang situ lagi. soal makanan itu semacam culture shock ya buat anak-anak yang biasa tinggal di Jakarta. Iya, di betul. Jabodetabek itu anak saya, ya kok makan udah pakai lauk ayam, nasi kok cuma 6.000, 7.000 ini ya, beneran ini ya? Iya bener di sana segitu nasi ayam gitu. Oh berarti itu karena anaknya Pak Arif di sini nggak pernah jajan di warteg.
Anak saya juga gitu Pak Diki. Iya. 1 tahun kan udah di Jogja. Iya. Ini berarti udah semester 3. Dari dia tinggal sampai sekarang belum makan gudeg. Kenapa? Manis Pak. Iya. Nggak suka. Dia nggak Beda. suka terlalu. Tapi wartegnya di sini kan juga harganya juga. Iya. Saya bertahun di Jogja, nggak suka gudeg. Makan gudeg setelah sama punya istri, baru makan gudeg beneran. Iya katanya manis Pak. Lah gimana? Gimana katanya mau jadi orang Jogja? Kalau saya sih di anak saya kan kebetulan jalan kira-kira 3 menit itu udah jalan Keliurang, kilometer 5. Nah itu banyak banget tuh Oh, iya. mau makanan modern, tradisional, banyak lah macam-macamnya. Kebetulan Sekarang saya sekarang ngetopnya namanya apa? Jakal. 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 Jalan Jalan Kaliurang. Nah itu kalau saya pagi-pagi itu saya kan ambil hotel ini punya UGM lah, Wisma di situ ya. Jadi kalau misalnya jalan ke pagi-pagi itu sebelah kanan tuh ada ada gudeg, nasi uduk, ada bubur, sebelah kiri itu ada nasi apa namanya biryani gitu kan. Gitu. Banyak lah pilihannya kalau pagi. Di hotel tuh murah sebenarnya, cuma 50.000 Ya, lah hotel. kalau makan di hotel situ Kalau ya. kalau di Jadi- Semarang itu lagi musim Musim. namanya Gue jalan musuh. salah. Ada musim namanya burjo. Burjo itu kan kalau di kita bubur kacang Kacang hijau hijau. ya. Oh iya. Ternyata Apa, kalau Sir? di kampus-kampus itu udah berkembang di burjo itu ada nasi goreng. Iya, betul. Ada nasi-nasi yang kayak macam-macam nasi Dekat kosan anakku juga ada nasi tuh. kuning, nasi apa. Nasi kucing. Dan itu beberapa 24 jam. Itu salah satu tumpuan Iya, tempat iya, makan iya. favorit anak-anak Iya, kuliah iya, sekarang iya. itu tuh. Ada tempat kosan anak gue juga ada kayak gitu. Bukan burjo kan bubur kacang Ya, hijau. bayangin kita kan cuma Ternyata menunya banyak banget. Ya. Dan masih harganya masih Oh, affordable worth it banget. ya. Iya. Kalau zaman saya burjo itu udah ada, cuman burjo dulu kan bekerja sama Indomie kan. Sekarang jadi Warmindo lah kalau Jogja kan. Iya, iya, Dulu iya. sebenarnya dulu burjo dulu. Iya, dulu namanya Mungkin burjo. dari Semarang kan burjo. Iya. Saya jadi Warmindo saya di Jogja. ya harga masih ini banget, orang pagi-pagi punya duit 10.000 masih bisa beli. Makanya 7.000 udah lengkap. Iya. Dibilang kota pelajar enak tuh gitu. Karena Nah, semuanya anak saya itu kalau di rumah itu, di rumah itu kan dia makanan rumah lah ya. Jadi kalau hari-hari biasa dia sarapan pagi di rumah, ke sekolah bawa makan dari rumah, makan di rumah. Cuman kalau misalnya weekend ya ke makan di mall lah. Antara jadi rumah sama mall. Jadi nah ketika di Jogja dia sudah akhirnya apa? Di Jogja itu dia bilang aku sudah tidak suka dengan makanan mall. Wah, mantap itu ada Sekarang aku kemajuan. makanan mahasiswa. Masak sendiri ya, Pak? Pokoknya Yes. pokoknya lebih yang mama sekarang gitu. Tapi memang benar sih merubah karakter Tapi itu. kemudian sebelum akhir tahun Abil bilang, "Mah, dia udah habis." Tapi memang kemana duitnya? kadang tinggal jauh dari orang tua karakternya akan berubah mandiri sih. Iya, memang. dia paksa tapi untuk itu lah, mandiri. tapi itu. Jadi dan dia kalau malam malas keluar masak nasi sendiri. Betul. Itu Gitu. betul. Paling anak gue cewek juga gitu. Gitu. Malam minggu di gue video call kan. Kamu di mana? Di kos-kosan? Iya, Pak. Enggak jalan-jalan. Sayang duitnya. Nah, anak saya juga gitu waktu Sayang duitnya. Lah kamu enggak nyari lo ya? waktu ke Jogja, belum lama ke Jogja, saya telepon dulu, Kak, kamu mau dibawain apa nih? Sekalian buat makan malam. Gak usah Pak, orang di kos masih, aku masak nasi masih ada lauk tuh. Gak usah, buat besok-besok aja katanya. Wah, nah, ini anak udah hemat hidupnya ini. Kalau di kos anak saya tuh kebetulan ada dapur bisa dipakai Iya, memang. bersama gitu ya. Kadang ada yang beli lauk, tinggal masak nasi aja, atau beli yang frozen itu ada kulkasnya juga kebetulan. Teman-temannya ya nitip di kulkas aja itu, nanti kalau pas malam males keluar atau apa masak bentar sih. Berarti waktu pertama kali pindah ke ngekos beli perabotan nggak? Pak Didi juga. Beli. Kalau Saya beli. kalau yang utama ya kayak tempat tidur, Itu udah ada. lemari, itu sudah dari mereka. Tapi Oh, kalau- udah, oke. tapi emang ada juga sih dia udah ada ada disediakan dapur, kulkas sudah ada sih. Jadi tadinya mau beli kan mamanya lah beliin kulkas kecil, tapi kayaknya nggak kuat ya listriknya kan. Oh, Kayaknya nggak. listriknya kan biasanya token Toko sendiri-sendiri kan? sendiri, Iya. cuman mungkin didesain berapa sampai berapa Oh. watt lah. Ya kan dia anak saya pakai Cuma 4,5 berarti. anak saya kan di situ ada AC, ada water heater, ada Wah, Ampun dah. ini udah ketahuan biayanya berapa. Iya, makanya. Kompor listrik. terus dia pakai gaming PC ya kan. Oh. Udah gaming PC jadi udah ketika mau aduh kayak nggak kuat deh gitu. Saya juga nggak kuat Pak mikirnya.
Kalau Tapi sama saya, tapi kalau yang tadi dibilang Pak Arif dapur bersama, ada kejadian-kejadian pernah unik nggak? Kalau di saya pernah, anak saya namanya pengalaman kan ada kulkas bersama, dia beli sosis lah, sosis bersama enggak? taruhlah di situ. Maksudnya besok udah dimasak 2 atau 3, besok masak lagi. Pagi-pagi besok tidak ada sosisnya. Sampai sekarang pun tidak tahu siapa yang ngambil. Itu namanya kulkas bersama. Apapun isinya ya bersama lah. Mungkin ada yang beranggapan bersama dirapatnya seperti Iya. itu. Dia langsung sok, wah, laporan WhatsApp, wah, sosis aku masih satu pack hilang. Itu sebenarnya problem umum ya di kos yang punya dapur bersama tuh kayak Iya, gitu. memang sih. Anak saya juga ngalamin beli sosis berapa gitu ya. Ternyata buat sisa besok ternyata ya Hilang. nggak bersisa. Kalau anak gua nggak ada dapur, ada sih dapur tapi nggak pernah dipakai. Soalnya kan kos memang kos perempuan khusus ya. Cuman yang mahasiswa paling cuma 7 atau 8, yang lainnya mbak-mbak SPG gitu. Oh gitu. Jadi mereka yang menguasai gitu. Ya paling itu tadi, waktu pertama kali datang ke kos itu, gue beliin yang namanya panci listrik. Oh itu udah pasti. Panci listrik, setrikaan, terus rice cooker, Alat pel, sapu. kayak gitu kan. Soalnya di situ cuma ada lemari sama tempat tidur doang. Sama meja belajar biasanya. Ah ya, ada meja belajar juga, ada meja belajar. Yang lain selebihnya kan harus beli sendiri. Iya sih. Kayak gitu. Nah, Kalau Iya. saya nggak beli Pak. apa tuh? Saya ngambil dari rumah. Kan di kampung sendiri kalau dia Makanya. beda. Beda dia. Ini masing-masing punya keistimewaan sendiri nih. Cuman balik lagi saya jadi ingat waktu di dapur itu memang ada beberapa bahan makan yang hilang, tapi kebanyakan teman-temannya kalau ada yang masak satu nih, yang lain nungguin. Minta gitu. Udah kayak di film kartun. Iya, udah pada ngintip-ngintip gitu. Apa aromanya udah ke belakang-belakang. Kemarin kan gue ke Jogja nih, ketemu Pak Didi nih kan. Pas mau pulang, gue ajak anak gue jalan dulu kan. Akhirnya makan di sebuah restoran. Oke, makan. Anak gue langsung bilang gini, "Pak, bungkus dong, Pak." Gak tanggung-tanggung bungkusnya. Buat 3 hari. Mumpung bapaknya di sini. Oh ya, FYI aja. Oh, iya. Sebenarnya ini podcast yang pertama ini awalnya rencana dibikin di Jogja. Kebetulan minggu lalu Pak Didin ke Jogja, Pak Diki ke Jogja, bener ya? Saya juga tadinya niatnya ke Jogja, Pak Arif tadi mau ke Semarang, bisa mampir lah ke Jogja. Cuma karena ada dadakan keperluan yang dadakan di Jakarta, batal. Dan akhirnya Pak Didin sama Pak Diki doang di Jogja ya. Ya mereka sempat ngobrol sih, cuma kita berdua nih sama Pak Arif nggak bisa. Tadi tayangin fotonya ada. Padahal seru tuh kayaknya kalau Sama tebak lokasi, tebak lokasi. Tebak lokasi. Itu dua session itu. Oh, iya. Iya kan? Dua sesi, satu sesinya tentang pemilu Amerika. Kalau itu berarti Mas Iwan ikut. Iya, Amerikano dibawa ke Jogja. Jadi kopi kelotok. Jadi bapak-bapak Americano. Podcast Bapak Americano. Iya. Tapi lo sendiri udah berapa kali ke Jogja? Ya kalau sebenarnya sih Jogja kan sebenarnya kota kedua setelah Purwokerto kan. Tiap Lebaran pun suka mampir ke Jogja. Cuma pas anak ada di Jogja jadi lebih sering. Setiap ke Purwokerto udah pasti sekarang Mampir ke Jogja. pasti ke Jogja. Atau pas saya ke Purwokerto, anak tahu saya ada di Purwokerto, dia ke Purwokerto. Sekarang begitu. Kalau saya sebenarnya Jogja itu artinya tidak pernah terlepas lah. Karena pertama saya kan alumni sana, kedua saya punya adik di sana. Ada ikatan batin, Pak, ya? Ya kan, ketiga karyawan Bening itu 3 orang di Jogja. Oh, iya. Karyawan remote ada. Oh, iya. Gitu. Jadi saya masih secara periodik tetap ke sana untuk ketemu mereka lah. Sidak ya. Kalau saya saudara banyak, ada beberapa di Jogja. Jadi anak walaupun sendiri ya tetap lah titip-titip. Namanya anak perempuan gitu kan Titip baru siapa? pertama. Titip lah sama mbahnya ada di sana. Oh iya. Loh, tapi kan jauh. Enggak lah, kan di Jogja ada mbahnya. Oh, di Jogja ya. Kalau dia jadinya mbah. Kalau saya manggilnya kan ada Oh. Pak De kan. Masih ada saudara, enak ya? Masih ada saudara. Jadi beberapa tuh harus ya. Dan alhamdulillah anak saya kadang silaturahmi juga tuh naik Gojek ke rumah mbahnya nengokin terus balik lagi ke kos. Nah itu cerita tentang saudara di sana ya, itu memang ada kemarin kan waktu saya 3 minggu di sana, itu kan saya kan antara mikir mau bonus atau enggak, yang gede saya ke sana aja. Nah cuman kan saya tanya adik saya gitu, mobil saya pinjem nggak? akhirnya saya pakai kan. Nah pas kebetulan ponakan saya
lagi libur juga, akhirnya 3 minggu itu udah, jadi ponakan antar jemput lah, dari mulai jemput ke bandara gitu kan, sampai diantar lagi ke bandara, sampai keliling kemana, pokoknya urusan ospek, urusan semua beres. Oh, iya, kebetulan waktu ada pertama awal itu itu ya. ya kan, yang pertama itu. Pak Dudin sendiri kalau ke Jogja suka naik apa Pak? Lebih suka naik kereta apa naik pesawat Pak? Awalnya pesawat? Enggak. Saya ketika bandaranya masih di sana di Sucipto. lebih pesawat. Oh, iya, karena, iya, betul. karena, Ya, benar. karena saya itu Betul. saya itu kereta nggak bisa tidur. Pesawat saya 1 jam pasti tidur. Kereta mau berapa lama pun saya nggak tidur. Gak bisa tidur. Jadi kemarin waktu saya ke Jogja itu naik kereta kan, itu dari Gambir. Jogja, dari Gambir sampai ke Nggak tidur? Tugu, saya nggak Nggak bisa tidur. tidur. Itu habis berapa film tuh? Netflix, aduh saya bilang, bener, dari dulu begitu. Saya waktu masuk kuliah di Jogja, pulang itu temen-temen naik kereta, saya naik bis, karena kalau bis nggak bisa tidur. Oh iya. Saya kalau bawa mobil, takut tidur di mobil. Tapi berapa kali setelah anaknya kuliah di Jogja naik apa Pak? kan Pesawat? baru sekali. Oh iya baru sekali ya. Baru Iya. sekali. Kan Gua mikirnya pertama. baru kayak gue. Baru, Gua udah ya. 3 Kalau setengah. saya waktu pertama Karena saya memang bawa mobil karena Oh, bawa iya. perabotan lenong kan banyak. Ada beberapa yang dibawa dari Jakarta nih. Jadi dibawalah pakai mobil. Tapi kalau cuma sendiri nengokin atau berdua sama adiknya ya better sih memang kereta pilihan. Karena naik pesawat pun dari ke mana ke Jogja Iya. tuh masih butuh Iya. 2 jam kalau naik mobil. Saya sebenarnya dulu Jauh. pertimbangan yang pertama kan dulu bagasinya kan banyak ya. Ah. Karena kan bawa barang bawaan juga, saya beli bawa apalah banyak yang bawa dari sana. Kedua, kan tadi ponakan saya itu kan libur kan. Nah, rumah adik saya itu lebih dekat ke bandara. Oh. Jadi daerah Gamping gitu. Jadi iya. dari rumahnya ke bandara itu dekat, jadi pertimbangan jadi saya udahlah naik pesawat aja lah. Karena bawanya banyak kemudian, tapi udah dijemput sama ponakan juga. Soalnya kalau dipikir ke Jogja yang YIA sekarang itu kan, dari YIA ke stasiun Tugu kan harus naik kereta kan? Iya, memang. Itu udah berapa ya? Kereta bandara tuh hampir 1 jam. Dari Jakarta ke Cengkareng udah berapa ya gitu? Kalau dipikir ya sama aja. Bahkan saya pernah kejadian begini. Dan waktu itu dari Jogja mau ke Jakarta naik pesawat, ya. Jadwal jam 2. Mau nggak mau saya dari Tugu jam setengah 12 kan kereta. Jam 11 malah karena kan harus check in segala macam kan. Jam 2 itu saya waktu di awal nggak naik kereta aja dari jam 12 kan udah ada Taksaka sampai di Jakarta jam 6. Oke. Di jam 2 itu pesawat ternyata delay. Jam 4. Delay 2 jam. Oke. 2 jam. Pas udah mau masuk jam 4 delay lagi setengah jam. Oke. Ujungnya terbang tuh setengah 5 ya. Nyampe Jakarta setengah 6. Urus bagasi segala macam setengah jam, keluar jam. Iyalah. Itu kalau kereta udah nyampe dari tadi. Iya, kan jauh banget tuh dari kita tuh Iya. pesawat sampai ke bagasi kan jauh banget gitu. Tidak makanya. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih sekarang memang naik kereta lebih enak lah, ya kan. Terutama gimana yang bisa tidur lah. Tapi saya udah sekarang udah mulai membiasakan diri ya. Jadi pokoknya Berdamai dengan kereta. Iya, kalaupun saya dengan kereta yang penting kan sekarang makin enak kan. Jadi kerja enak. Iya. Kalau kan Jogja itu emang enak Jogja, Pak, kereta Pak. Stasiunnya deket kampus. Nah, sekali setelah mendarat di stasiun Tugu, kita keluar, suasana Jogja itu kental sekali. apanya kayak PTKIA nih. Saya relevan Pak. Promosinya ya. Dari dulu itu keluar langsung Malioboro gimana? Kalau Pak Arif gimana Pak Arif? Pak Arif kan pulang kampung Ya, ini mah. Dia mah pulang kampung biasa. Dia pecinta Sinar Jaya. dia. Jadi kemarin itu kalau saya biasa dulu waktu masih bolak-balik masih merantau ceritanya. Saya kan dari Semarang asli, terus merantau ke Jakarta, bolak-balik Semarang Jakarta itu pakai kereta. Tapi pas sama anak kemarin pertama kali ngantar anak ke kampus itu kita pakai kereta Menoreh ya waktu itu. Menoreh. Terus sempat balik saya sama anak sempat balik itu Kak kita nyoba yuk naik bis gitu. Kita nyoba. Sleeper. Awalnya biasa Sinar Jaya. Kenapa milih Sinar Jaya? Karena pertimbangannya poolnya kan deket tuh sama, kebetulan saya domisili Tangerang, poolnya deket dari pool ke Haji Mencong ya. ke itu nggak nyampe sekilo. Nggak nyampe sekilo terus. Mudah-mudahan ada yang nonton ya orang Sinar Jaya. Cuman delaynya itu loh, bis itu waktunya nggak bisa fix gitu. Oh, Jadi ya.
Iya. kemarin tuh sempat lama di poolnya di Di Bekasi, terminal di biasanya. terminalnya. Atau dia ngetem. Terus yang kedua kali udah persiapan bawa barang-barang itu kita naik kereta lagi, terus udah sampai sana. Tetapi waktu saya pulang lagi, saya mau nyoba moda yang lain lah. Saya naik travel City Trans waktu itu. Jadi selama bolak-balik dari Semarang tuh udah naik tiga jenis angkutan gitu. Padahal baru beberapa bulan ya. Padahal baru beberapa bulan. Iya. Emang ganjennya Iya. Enggak sebenarnya alasan pulang kampung. Kan Iya, kampung emang. sendiri. Iya, makanya Kalau kita kan kampungnya nggak di situ sebenarnya. Gue berpikir kenapa nggak di rumahnya dia aja. Iya. Tapi Tapi alasannya kenapa nggak di rumah? Rumah pertama jauh dari kampus. Kemudian rumah itu lokasinya jadi itu kayak tempat lingkungannya tuh pensiunan. Kemudian kalau anak saya di situ ya, anak saya jadi anak muda sendiri di situ. Jadi anak saya nggak masalah di situ. Cuman saya pikir untuk tahun pertama kedua itu lebih baik dekat ke dunia kampus lah. Suasananya kan beda, suasana belajarnya beda. Emang di sana pasti baik-baik, tetangga tuh bantuin waktu pertama kita datang tuh butuh apa gitu, ada yang nganterin beras kayak kita mau Kawinan. Kalau di hajatan di daerah kan gitu. ada Pak ini ada telur, nah, anterin telur. Butuh apa lagi di kos, anterin teh, gula, kopi. Nah ini mau kayak hajatan bener kata abis itu ya udah kita akhirnya memutuskan udah ngekos aja gitu karena lebih dekat gitu. Meskipun dari sisi Kos. ini dari kosnya Kos yang C ya C. Kosnya C. Cuman Biaya. ada biaya, cuman ada pertimbangan seperti itu. Terus ngomong-ngomong soal anak ngekos itu ya, saya tuh sekarang agak khawatir nih dengan Kenapa ya? suasana Semarang itu kan lagi musim gangster gitu ya. Itu mah isu tiap kota sekarang bukan? Iya betul, cuman lagi marak gitu. Jadi apalagi mamahnya gitu kadang hampir tiap hari nelpon waktu ada isu itu gitu. Gimana? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa apa mah gitu asal pulangnya nggak terlalu malam karena memang isu itu tapi memang ada kejadian sampai ada yang jadi korban gitu. Nah itu kan kayak gitu kan menjadi concern orang tua yang anak mungkin sama juga sih, kan Jogja kan ada Keliti itu. Nah, Ya, ponakan Keliti. saya cerita, Dulu sempat kalau ponakan saya cerita dia benar-benar pernah dibacok sama itu, sama Keliti itu ya pernah. Cuma dia nggak ini aja, nggak parah ya, pernah kena jahitan berapa gitu kan. Jadi sama, cuma kan mungkin setelah dipikir-pikir satu kalau untuk saya ya, karena saya kan termasuk di tengah kota ya, jadi relatif kan itu rata-rata di pinggiran memang. satu. Terus yang kedua, saya kan pernah ngalami tinggal di Jogja. Zaman dulu ya nggak aman juga, saya pernah kecurian juga segala macamnya. Tapi kan artinya saya pernah celaka juga gitu kan. Jadi pada akhirnya kan ya itulah gitu loh, bahwa hidup tuh ya pasti akan alami. Cuma kita yakin aja bahwa selama kita baik dia akhirnya insya Allah lah kita akan aman lah gitu. Kira-kira itu kalau saya. Tapi berarti gini kan, kekhawatiran Pak Arif tadi anak ngekos gitu. Berarti kalau ditanya balik lebih setuju mana kosnya? Kan ada tuh sekarang kos khusus putra, kos khusus putri, atau kos yang ada jam malam. Karena kan ada banyak tuh kos jam malam juga. Ada anak saya tuh ada jam malam jam 10, jam setengah 11. Oh iya. Jadi memang khusus buat putri. Jadi kalau setengah 11 lewat digembok. Iya, digembok. Ya, harus laporan, nanti harus Anaknya ditelepon. juga. Nah itu lebih setuju. Sekarang kondisinya gimana Pak Didin anaknya? Kalau saya Pakai sih yang mana? Tetaplah bahwa kita yang harus yang untuk cowok lah ya, satu itu. Kemudian anak saya kebetulan kosnya itu memang jadi kalau jam 10 digembok, cuman semua anak tuh pegang duplikat. Jadi pokoknya kalau misalnya jam sekian itu harus buka sendiri, tutup sendiri. Dan beneran ya sebenarnya sih itu nyaman lah sebenarnya itu. Pak Diki gimana Pak Diki? Sama. Cuman ya dikasih gembok juga. Cuman anak gue tuh emang dasarnya lebih mager di kos-kosan. Lo mau malam minggu kayak hari minggu kayak gitu, lebih baik dia lakukan di kos-kosan. Ngapain kamu? Lagi nonton film, Pak? Gimana di laptop? Udah.
nggak pernah, kamu nggak jalan sama temen kamu? Nggak, Bang. Itu tadi alasannya, sayang duitnya. Nah dia itu 2 tahun di sono, belum pernah yang namanya ke Prambanan. Dia gue ke sono, dia ngajakin gue ke Prambanan. Karena saya beda, jadi ketika kita di sana kita udah pulang ya di sana, ditanya jam 11 lagi mana? Oh kita lagi di perang kritis. Itu jam 11 malam tahun baru kan, misalnya kan nama gitu tahun baru. Oh iya. Saya dulu pernah juga sih. Kalau sama saya, waduh gimana? Ya bilang tenang aja dulu, saya malam 1 surot nginep di perang kritis. Gue khawatir. Itu sama kayak anak saya kemarin waktu saya tanya jam 10 malam gitu. Lagi di mana Kak? Lagi di Yonsipur Banyu Biru. Jadi kalau Banyu Biru itu daerah Kabupaten Semarang. Jaraknya sekitar 20 kilo ke arah Salatiga sana gitu. Ini anak daya jelajahnya kok udah jauh banget. Lagi ngapain di sana? Lagi survei sama persiapan buat ospek. Jadi kalau di kampus anak saya itu ospek itu juga anak-anak baru dilibatkan sebagai panitia gitu. Jadi ikut mensukseskan acaranya gitu. Terus kemudian sebelumnya, Mas lagi di mana? Ini lagi di pasar malam, ngapain? Cari thrifting. Aduh ini. Tapi ya beda udah ya, anak cewek sama cowok ya. Karena di sana blok cowok. Iya makanya, iya susah juga nih. Tapi memang seru sih, nyari kos juga seru, nyari ini seru, nyari apa namanya, pemilihannya kan kadang mau yang deket atau yang jauh resikonya juga tetap berarti harus pakai tambahan kos lagi buat transportasi gitu kan. Kalau yang deket ya tinggal jalan kaki. Dulu anakku sempat minta sepeda loh. Gue bilang, buat apa sepeda juga? Kamu cuman kosnya ya itu tadi cuma 700 meter 1 kilo paling jauh gitu kan. Akhirnya sekarang mau jalan kaki gitu, lebih sehat. Oh ya, ada satu lagi shock terapi anak saya tuh di Jogja waktu awal-awal. Mungkin anak Pak Didin juga kemarin ngerasain, tapi anak saya udah ngerasain setahun sebelumnya. Pada saat baru pertama kali di Jogja, gempa kan pernah. Oh. Ya. Nah, kaget dia, Pak gempa Pak, terus WhatsApp. Nah, udah setahun. Kalau saya kayak kemarin gempa yang terakhir, saya tanya, Kak, gempa ya? Oh iya, udah biasa. Udah biasa. Sama anakku juga gitu. Udah biasa Pak. Di sini gempa. Kalau kita kagetnya nggak ada yang ngasih tahu. Iya, saya ngasih tahu Pak, gempa apa di Jogja? Kami sama bapak sama aku tidur tadi. Anakku tuh di lantai 2 kan tingkat tuh di lantai 2 itu mestinya lebih terasa kan. Biasa itu paling dibantu Pak. Iya, Kita orang cuek aja. Yang di Jogja itu berasa gempa itu udah hal yang biasa. Iya. Iya, kalau awal-awal mungkin kaget, tapi kemarin yang terakhir udah biasa Pak gempa. Iya makanya kalau misalnya ada sesuatu yang kita kan di Jakarta nggak tahu Pak ya. Kondisinya diberitahu headline news ini. Waduh ini kenapa nih? Nggak apa-apa. Aku tadi tahu ngapain tadi ya aku ya. Nggak merasa apa-apa gitu. Ya sudah. Santai-santai aja gitu. Cuma lo sering nggak ke kosan anakku? Sering itu. Kan anak itu kos-kosan putri. Jadi dari ibu kosnya kan bilang untuk keluarga kandung silahkan nggak apa-apa. Oh, gitu ya. Tidak Sama masalah juga sih jangan anak, jadi di kos anak saya gitu juga ke istri ya, Bu kalau ibu nanti kesini ibu masih di hotel di sini sama anaknya aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Malah saya yang kadang nggak enak Pak, waktu itu beberapa kali ibu kosnya malah bilang, Pak udah nggak apa-apa nginep di kamar. Saya malah nginep di hotel UNI yang dekat kan cuma jarak berapa itu. Kalau saya anaknya nggak usah lah di sini. Jangan di sini. Anak cowok beda. Jangan di sini. Kalau enaknya apa ya kan? Boleh juga sama kayak lo kan. Ya Kak, ya luas lah 2 kali inilah gitu kan. Cuman ya itu kalau lo masuk nih yang namanya jemuran, tahu sendiri kan kosan putri. Pas kita nggak enak. Kita jalan tiba-tiba ada yang keluar dari kamar mandi, kucuk pakai anduk doang. Astagfirullahaladzim, itu yang nggak enaknya. Atau pas lagi ngelewatin kamar yang anak kos yang lain kan, pas kebuka gitu kan, ini mata nggak enak ya karena lagi gini gitu kan. Bahaya. Itu mau astagfirullah apa alhamdulillah. Waduh, sebenarnya banyak ya cerita-cerita tentang anak nih, cuma waktunya terbatas untuk podcast awal podcast bapak-bapak. Podcast Merasa bapak kan? Hah? Merasa bapak. Apa? Insya Allah bentar lagi kakek. Oh iya ya kemarin udah ini. Iya. Oh dia doang ini udah mau kakek. Saya jangan deh. Asik.
Oke, sekian dulu podcast pertama dari podcast Bapak-bapak kali ini. Kita akan berlanjut terus. Kita akan Insya Allah, ngobrolin terus. ngobrolin hal-hal ya yang receh sebenarnya ya. Ya receh lah, receh apa aja. yang berat-berat Betul, ngobrolan warung kopi lah. Kita tuangin di sini untuk yang episode-episode berikutnya. Oke, demikian saya Desmal. Entar dulu, ada ide nggak besok apaan? Ya boleh kirim aja di komen lah kalau mau ada ide mau ngobrolin apa nih tentang bapak-bapak yang punya anak. Iya. Silahkan. Iya, Oke. asal jangan pos kedua ya. Isunya Apa nih pos 2? Nanti mungkin bahas di podcast selanjutnya. Itu bisa jadi bahasan podcast Itu berikutnya. pembicaraan di lapangan tenis itu. Makanya sekarang istri saya, kalau perlu main single aja. Jadi saya udah berbulan-bulan main single ya. asik. Oke, saya Desmal. Diki. Didin. Arif. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, komentar, serta apalagi satu lagi biasanya? Apa? Like. Oh iya, like. Di channel YouTube Podcast Bapak-bapak. Oke. Dah.